Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan dan Al-Quran adalah anugerah besar dari Allah yang maha besar. Keduanya tidak bisa dipisahkan, seperti matahari dengan teriknya atau angin dengan semilirnya. Karena Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan yang mulia. Sebab itu, saat Ramadan tiba, umat Islam setelah melaksanakan salat tarawih berjamaah, mereka menggelar tadarus di musalla, di masjid dan majelis-majelis mereka. Atau ada yang punya jadwal khusus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tampaknya semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan jauh berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena itu tepat sekiranya bila Ramadan ini juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Lantas kapankah Al-Quran itu diturunkan? Pada malam Lailatul Qadarkah atau malam 17 Ramadan? Kali ini saya akan coba membahas satu persatu. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan Al-Quran dan bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Quran memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran memang diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran itu Allah turunkan pada lailatin mubarakah, malam yang diberkahi. Apa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dari tiga ayat ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil. Yang pertama, Lailatul Qadar itu mesti ada di bulan Ramadan, bukan bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Al-Quran diturunkan minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud, jumlatan wahidatan sekaligus, kemudian diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Selanjutnya malaikat Jibril turun membawanya, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najman, secara bertahap, baik dalam masalah perintah, larangan ataupun sebab-sebab yang lainnya. Kemudian berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril? Dalam masalah ini pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan
21 tahun, dan ada juga yang mengatakan 23 tahun. Namun yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun. Karena 13 tahun beliau berada di Mekah dan 10 tahun beliau berada di Madinah. Kemudian selanjutnya, bagaimana tradisi peringatan nuzulul Quran di Indonesia khususnya bisa digelar di 17 Ramadan? Adakah kaitannya antara 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar? Tadi telah kita sepakati bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan secara sekaligus. Kemudian untuk diturunkannya kepada Nabi Muhammad atau ke dunia, itu juga para ulama berbeda pendapat. Di antara sekian banyaknya pendapat, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pertama kali bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Ramadan. Atau dalam artian Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya yang bernama Jibril alaihissalam, disampaikan kepada utusannya yang bernama Muhammad, itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Penjelasan ini bisa kita lihat dalam kitab At-Tawdihu di Syarhi Jami'is Sahih. Kemudian juga kita bisa lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya ulama besar Ibnu Katsir. Kemudian kita juga bisa lihat dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, namun perbedaan pendapat seperti ini tidak perlu kita permasalahkan. Apakah nuzulul Quran yang ada di Indonesia itu legal atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak? Karena yang jelas semua yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan agama itu mesti ada dasar dan dalilnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana motif perayaan nuzulul Quran itu bisa diadakan. Nuzulul Quran itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk memupuk cinta kita agar semakin mencintai Al-Quran, mau membaca dan mengkajinya, kemudian mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.